Halo bro, jumpa lagi di Bluetooth Oli. Di sini saya membagi tutorial cara mengatasi atau memperbaiki Honda Beat injeksi itu dari kabel coil itu enggak mengeluarkan api sama sekali bro. Jadi kabel coil ini enggak ada arus atau enggak ada api sama sekali. Jadi nanti saya akan memberi tutorialnya cara pengecekan satu persatu penyebab pengapian hilang. Jadi di sini di coil Honda injeksi ini ada dua kabel bro, yaitu kabel kuning seret hijau sama hitam. Jadi kita ambil yang warna hitam, ini kita cek ada arusnya atau tidak. Jadi kita mengecek coil di Honda injeksi ini kita membutuhkan lampu kayak gini bro, lampu rating ini yang kecil ya. Terus kita colokkan ke kabel yang warna hitam tadi kayak gini. Terus yang satunya ini kita tempelkan ke bodi. Jadi saat kontak on ini akan nyala bro. Jadi saat kontak kita on itu harus nyala kayak gini bohlamnya. Jadi kalau nyala ini berarti ada arus yang menuju ke coil. Jadi arus yang menuju ke coil itu bagus. Kalau kita cek ada arus. Jadi kalau kita kontak off ini akan mati ya, ini bohlam. Kita on itu akan nyala. Untuk pengecekan kabel yang menuju ke coil ini. Jadi kabel yang menuju ke coil bagus. Kalau nyala kayak gini, kita off. Selanjutnya kita lepas, terus kita pasang lagi kabelnya yang warna hitam tadi. Selanjutnya kita pengecekan ke jalur atau kabel yang dari magnet. Itu di magnet itu motor injeksi ini, Beat injeksi itu masih memakai pusher. Jadi di Honda Beat yang electric starter yang masih kasar itu bro, itu ada dua kabel ini kita lepas. Ini kabel pusher, ini menghubungkan ke magnet. Jadi kita harus mengecek kabel yang menuju ke pusher, yang menuju ke magnet ini. Ini kadang terputus di tengah atau di soket bro. Jadi teman-teman harus mengecek satu persatu. Kabel kuning itu kita pakai AVO menuju ke kabel yang dari dalam magnet, dari pusher. Itu kita cek harus nyambung. Jadi kalau salah satu itu nggak nyambung, nanti pengapian juga akan hilang bro. Ini kita cek kayak gini. Ini kalau pusher normal. Kalau pusher normal, kalau ini kita tancapkan ke AVO kayak gini, ini naik kayak gini, harus naik pantom itu jarum yang di AVO. Ini kita coba, nanti akan naik. Nah ini kalau pusher bagus, atau kabel gitu nggak ngefong atau nggak putus di dalam atau ngefong atau ngapur. Jadi kalau kita tes pakai AVO itu nyambung, itu berarti kabel yang dari pusher itu aman loh. Jadi kadang kabel pusher ini putus di tengah. Jadi teman-teman harus mengecek dulu kabel yang dari pusher yang masuk ke magnet itu. Jadi kalau pusher bagus, itu di bagian sensor YCV atau sensor ini bro. Ini sejenis kayak cuk kalau di motor manual ya. Ini harus bunyi tik atau klik gitu bro. Kalau saat engkol digerakkan atau magnet diputar.
Kalau puser magnet ini akan bunyi tik gitu. Jadi kalau sensor ini, sensor IACV atau sensor istilahnya cuk ini nggak bunyi tik, itu bisa permasalahan di puser rusak atau kabel puser ini putus. Kabel puser ini kadang ada yang putus salah satu. Jadi di sensor itu tidak bunyi tik. Jadi kita kalau mendeteksi kalau sensor IACV ini enggak bunyi tik, itu disebabkan bisa puser itu rusak kalau ini enggak punya bunyi tik. Jadi yang coil tadi harus normal, ada arusnya, arus positif tadi. Terus kabel sensor juga bagus, kabel dari booster juga bagus. Jadi untuk motor di sini, untuk kerusakan atau keluhan di motor ini penyebabnya di pusher mati. Jadi tadi di sensor ini nggak bunyi tik sama sekali bro, saat diengkol atau saat diputer elektrik starternya. Jadi saat diengkol atau diputer magnet, digerakkan itu harus bunyi tik. Kalau nggak bunyi tik, itu permasalahannya bisa di pulser, kadang putus atau kropos. Tapi untuk motor di sini ini kerusakan di pusher sudah rusak. Jadi untuk pengecekan pusher kayak tadi bro, itu harus naik kalau di AVO kabel 2 ini. Jadi kadang yang di sini putus di sini, kadang putus di bagian soket, kadang putus di tengah, kadang hanya kendur untuk kabel pusher. Oke bro, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bro. Matur suwun bro.